Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Rio Hotspot kembali menemani Anda di hari-hari bersama keluarga Anda. Kita awali dari Timnas Indonesia. Inilah salah satu alasan kenapa para pemain, baik pemain keturunan ataupun diaspora maupun pemain lokal, ingin sekali masuk ke Timnas Indonesia. Sebab dengan masuk ke skuad Timnas, bahkan kalaupun cuma jadi cadangan, itu udah jadi jaminan pemain ini akan jadi skuad inti di klubnya kalau dia nggak cedera. Lalu dengan masuk ke Timnas, harga pasar pun akan naik, yang otomatis gaji pun akan melonjak drastis. Makanya banyak banget yang ngebet ingin masuk ke Timnas, khususnya para pemain lokal. Bahkan segala cara pun digunakan sampai membombardir Sintayong dengan hujatan-hujatan agar Sintayong out dan digantikan pelatih lain, dan akhirnya mereka yang tadinya susah buat masuk ke Timnas jadi gampang masuk ke Timnas, sebab ada yang namanya jalur pemain titipan. Karena selama Sintayong yang menjadi pelatih Timnas, maka akan sangat sulit buat menitipkan pemain, kecuali dia ini orang yang sangat dekat dengan Sintayong seperti Sumarji dan kolega. Gimana? Udah paham ya kenapa Sintayong ini dimusuhi khususnya oleh para barisan lokal pret? Sebab Sintayong ini udah berani out of the box, alias keluar dari jalur yang udah biasa dimainin di Indonesia. Pemain titipan, sogok menyogok, ini gak bakalan terjadi selama Sintayong yang jadi pelatih. Pokoknya selama di era Sintayong yang dipilih itu ya pemain yang disukai Sintayong aja. Kita kasih contoh kenapa pemain ini tuh pengen banget masuk ke Timnas, khususnya Timnas Indonesia ya. Tahun lalu Indonesia hampir jadi tuan rumah Piala Dunia U20, tapi gagal lantaran ada orang-orang politik bangsat yang ngakunya demi embel-embel negara, tapi padahal demi kepentingan pribadi dan kelompok partainya. Gak usah protes kalian. Jangan bilang siapa bilang ini demi partai. Sebab udah jelas lah, ini tuh demi kepentingan partai cuy. Kenapa demikian ya? Kenapa cuma di sepak bola aja Timnas Israel yang dilarang datang, sementara di ajang olahraga lain itu Timnas Israel bisa datang? Paham kan? Makanya mikir daripada nyinyir blok. Saat itu Sintayong sempat mencoba beberapa pemain keturunan ya, tapi nggak semuanya dipilih, seperti Jim Crockett, Kai Bohan, Jiko Sore, dan Max Christopher. 4 pemain ini sempat nih dipakai atau dicoba oleh Sintayong, tapi nggak dipakai oleh Sintayong. Lalu gimana ya sekarang nasibnya? Yang pertama Jim Crockett. Usai dicoret Sintayong di Timnas U20, nasibnya cukup menyedihkan di VTC Anthem U21. Awalnya Jim ini tuh tampil reguler loh. Cuma gara-gara dicoret Sintayong di Timnas, Jim pun kehilangan posisi aslinya, posisi awalnya, dan menjadi penghangat bangku cadangan. Musim ini cuma tampil 7 kali dan gak cetak sama sekali gol. Yang kedua Kai Bohan, posisinya adalah back tengah. Dia ini main di klub Telstar U21. Dirinya ini tuh dulu pernah dipanggil Sintayong ya. Sebelum dipanggil Sintayong ini dia ini jadi back utama di Telstar U21. Tapi setelah dicoret Sintayong, musim ini cuma tampil 5 kali aja loh. Yang ketiga Max Christopher, dia juga back tengah milik Willem U21. Sebelum dipakai Sintayong, sebelum dicoret Sintayong ya, dia ini kapten Willem U21. Tapi gara-gara dicoret Sintayong di Timnas Indonesia atau nggak dipanggil lagi sama Sintayong, nggak dipakai sama Sintayong, musim ini cuma tampil 8 kali aja dan kehilangan ban kapten dia loh.
Dan yang keempat, Jiko Sore. Posisinya adalah striker. Awalnya dia ini diproyeksikan untuk berduet dengan Rafael Struwik. Tapi waktu itu gara-gara attitude si Jiko ini bikin Sintayong agak ilfeel, ya udah akhirnya Sintayong pun mencoret Jiko. Lalu gimana nasibnya si Jiko? Musim ini sebenarnya udah tampil 11 kali, cuma 4 kali aja yang jadi starter dan baru cetak 2 gol aja. Apa artinya? Artinya adalah sebegitu pentingnya seorang pemain dipanggil di timnas. Itu bagi klub-klub luar ya. Kita kasih contoh aja Rafael Struwik. Dia ini kan di timnas jarang banget cetak gol, tapi naik loh ke tim utamanya. Terus juga kontraknya diperpanjang 2 tahun. Ya meskipun Justin Hubner ini turun kasta ke Liga Jepang, tapi toh di Liga Jepang juga main di tim utama kan, dan di Liga Utama lagi. Makanya banyak banget yang ngotot ingin masuk ke timnas, bahkan menghalalkan segala cara. Nah sekarang udah paham ya kenapa banyak banget yang nyinyirin dan ingin menyingkirkan Sintayong di timnas. Nah, serupa tapi tak sama yang dilakukan oleh dua kakak beradik ini, yakni Tijani dan Eliano Reijers. Dua saudara keturunan Maluku ini secara tegas menolak tawaran PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Alasannya bukan karena mereka nggak ingin terkenal, tapi mereka ini sama-sama ingin dipanggil ke timnas Belanda. Tijani oke lah, dia ini sukses ya, bisa menembus tim utama skuad timnas Belanda dan direkrut oleh AC Milan. Lalu bagaimana dengan sang adik Eliano? Sampai saat ini Ronald Koeman di timnas Belanda belum sama sekali melirik Eliano ya, meskipun Eliano ini main di Liga Utama Belanda. Oke, gak apa-apa, mereka kan masih muda ya, dan itu pilihan masing-masing dan tujuannya sama. Mereka ingin dipanggil oleh timnas Belanda karena mereka ingin lebih terkenal gitu kan, karena mereka menganggap kualitas ataupun pamor timnas Belanda ini di atas kualitas atau pamor timnas Indonesia. Makanya mereka ini menolak timnas Indonesia dan lebih berharap dipanggil oleh timnas Belanda. Tapi ya mudah-mudahan aja mereka ini jangan sampai menjadi yang kayak udah ngebet pengen dipanggil timnas Belanda tapi nggak dipanggil-panggil, akhirnya ngemis-ngemis pengen dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kita kasih contoh beberapa pemain yang pernah sukses di timnas Belanda pun ternyata mereka cukup menyesal juga nggak menerima tawaran timnas Indonesia. Seperti Giovanni Van Bronckhorst, Nigel de Jong, dan Robin van Persie adalah sederet nama tenar di timnas Belanda yang pernah mengatakan menyesal tak menerima timnas Indonesia dan lebih menerima timnas Belanda. Ya semoga aja nggak ada penyesalan di dua pemain ini. Kita beralih ke berita lainnya ya. Di akhir musim seperti ini atau di akhir kompetisi seperti ini, yang paling sibuk itu biasanya adalah seorang agen pemain. Dia ini sibuk nawarin pemainnya ke klub lain, juga sibuk negosiasi dengan klub barunya, atau mungkin sibuk ingin pemainnya ini dipertahankan oleh klubnya. Salah satu agen yang sangat sibuk saat ini adalah Kiko Insah, ex pemain JDT asal Spanyol yang kini menjabat sebagai direktur di JDT. Ini pun lagi sibuk banget nih. Pria Spanyol ini yang juga agen pemain ini kabarnya tengah sibuk nawarin para pemain Myanmar buat main di Liga 1. Ada yang aneh nggak? Dia ini nawarin pemain Myanmar ke Liga 1, sementara dia nggak nawarin ke Liga Malaysia, yang artinya dia ini sama aja nganggep Liga Indonesia ini lebih rendah dibanding Liga Malaysia dong. Kiko Insah ini pernah sukses nawarin dua pemain Myanmar ke dua klub di Indonesia, yakni Miat Kaungkan di Persikabo dan Win Naingtun di Borneo FC. Nah, saat ini ada satu pemain Myanmar yang kabarnya tengah ditawarkan oleh Kiko ke beberapa klub Indonesia. Dia adalah Thiha Zhao, seorang winger timnas Myanmar yang saat ini main di klub Prey Veng di Kamboja ya. Thiha Zhao ini ditawarkan oleh Kiko ke beberapa klub di Indonesia seperti Persis Solo, Persija, dan Arema. Kenapa cuma 3 klub ini yang ditawarin Kiko? Sebab Kiko ini agen dari beberapa pemain di 3 klub ini seperti Moussa Sidibe, Ronny Gonzalez, dan juga Messi Doro di Persis Solo adalah pemain-pemain dari agennya Kiko.
Lalu ada Ilham Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan di Persija yang juga di bawah naungan Kiko. Dan ada Charles Lokolingo dan Are Lucero di Arema yang juga di bawah naungan Kiko. Nah, kira-kira nih klub mana nih yang akan menerima Tiha Zhao? Dari Persib Bandung, rencana Persib Bandung yang akan mengambil dua pemain Persikabo, yakni Dimas Derajat dan Andi Setio, jadi polemik sebab Persib ini sering banget ngambil pemain dari tim yang terdegradasi. Nah, yang jadi pertanyaan para boboto adalah apakah para pemain ini ketika akan masuk ke Persib atau ketika masuk ke Persib, apakah pemain ini akan efektif atau gacor atau bapuk? Kalau pendapat kami pribadi gini loh ya, buat kami nih loh ya, ini pendapat pribadi kami ya, bukan soal efektif nggak efektif sih, tapi kembali lagi lah ke persoalan pelatih juga sih. Karena kan pelatih itu kan biasanya udah punya pemain tersendiri dalam skemanya tersendiri juga. Ya mungkin aja ada pemain yang memang ketika dalam latihan kurang memuaskan pelatih, tapi itu nggak berlaku ke semua pemain lo ya. Kita ambil contoh aja Teja Pakualam, diambil dari Semen Padang yang terdegradasi, tapi dia tetap oke di Persib. Bahkan sebelum ada yang namanya Kevin Ray Mendoza datang, Teja ini kiper nomor 1 lo di Persib. Tapi karena Kevin ini anak emasnya Bojan Hodak, ya otomatis Hodak pun lebih memilih Kevin. Itu kan artinya nggak pengaruh dia ini main jelek atau enggak. Lalu ada Esteban Vizcara yang diambil dari Sriwijaya FC yang terdegradasi. Emang di Persib cuma cetak 3 gol dari 48 laga, tapi di PSS Sleman musim ini tampil 21 kali dan cetak 2 gol. Itu dengan umur yang lebih tua loh. Kan artinya faktor pelatih pun berbicara di sini. Ajis, Erwin, Fitrul itu pernah tampil apik di Persib, cuma gara-gara kurang dapat menit bermain aja. Kami pikir cuma ada 2 pemain yang zong loh menurut kami sejak era Liga 1 yang diambil dari tim degradasi, yakni Kevin Rumakik dan Erianto. Ya itu sih pendapat kami pribadi aja loh ya, boleh setuju boleh enggak juga. Dan buat Dimas Derajat dan Andi Setio ya silakan aja pendapat kalian masing-masing, apakah akan zong atau mungkin akan gacor di Persib. Nah itulah tadi Rio Ria Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.